kita akan mulai kuliah, cuman ini sebetulnya kondisinya Zoom-nya nggak jalan. The host has another meeting in progress. Udah gitu kita yang kuliah bingung. Oke. Oh, biarin. Cuman saya akan ngasih kuliah tentang mikroprosesor, lanjutannya prosesor. Cuman ini kebetulan banget saya bawa kabel untuk mainan apa sih namanya, objek block. Jadi ini kuliah mikroprosesor dan komputer arsitektur. Saya akan masuk ke objek block. Mana di objek block? Ini kagak ada di sini ya objek blocknya. Saya selembar udah lewat, saya sejarah sistem operasi udah lewat semua. Kita masuk ke objek block supaya nanti enak buat masuk IoT dan sebagainya. Cuman ini nggak ada. Oh, ternyata nggak saya masukin dalam sini ya. Jadi buat anda-anda yang mainan kayak ginian, saya masukin ada object blocks Arduino. Nah, ini makhluknya kayak gini kira-kira. Ini makhluknya warna merah. Ada yang foto dari samping nggak ya? Saya coba lihat samping. Ini dia. Jadi bawahnya Arduino warna biru, biasanya boardnya Arduino. Terus di atasnya objek block ini warna merah. Terus kita bisa colokin macam-macam di objek blocksnya untuk apa? Mainin macam-macam lah, kira-kira kayak gitu. Nah ini cuman ini harus pakai kamera kalau mau ngeliat benerannya ya. Cuman saya bentuknya cerita aja biar anda bisa ngeliat lah. Oke. Untuk mainan bisa masuk ke ikut kuliah saya nggak sih? Iya. Oh, oke. Ya udah duduk sini, ambil inilah. Ambil apa sih namanya? Kursi. Nah, beruntung nih. Soalnya Zoom-nya nggak masuk, ini bingung saya. Zoom-nya nggak masuk. Udah. Nah, ini beruntung banget yang datang karena Zoom-nya nggak bisa masuk. Saya juga bingung kenapa. Nih, lihat aja sendiri nih Zoom-nya. Nah. Zoom-nya kayak gini. Oh, adminnya belum ini kali. Iya, parah. Orang kuliah udah mulai, admin belum ini. Jadi yang beruntung yang datang. Yang datang beruntung. Cuman saya lagi nggak bawa kabel USB yang charger. USB apa tuh? Kabel data USB yang data yang biasa, bukan yang Type C. Soalnya bentuknya yang kayak gini nih. Yang emang punya kabel data. Wah, lengkap kabel. Hah? Kalau kabel mah lengkap tuh. Ada, serius? Yang ini gimana tuh? Yang ini nih. Oh, ada. Ini bukan Type C, ini mah. Ini biasa, tipe yang biasa ini mah. Itu ntar aja lah. Ntar untuk ronde selanjutnya. Sekarang kita belajar sambil berarti ngelihatnya ke layar ini ya. Iya. Iyalah. Di sini aja dah. Sini. Saya geser. Ini kuliah private, tapi direkam karena yang lain nggak ada. Ya udah, nasib lu jelek yang lain. Kondisinya Zoom kagak nyala nih, kacau jadinya. Adminnya belum komplit ya. Iya, padahal si Ono sudah dari tadi udah siap. Nah sekarang ini buat belajar awal ya. Nih sekalian ngasih lihat, tapi ntar saya ngasih lihatnya di layar lah. Ini ada beberapa makhluk yang bisa dipakai main. Udah pernah lihat media belum sih? Belum.
Kasihan deh lo. Oke, ini ada beberapa contoh-contoh aja. Masih sama. Oke, ini buat ngasih gambaran untuk belajar mikroprosesor yang paling enak biasanya pakai Arduino sekarang. Arduino, ini dia makhluknya ya. Ini makhluknya buat yang ada di depan saya. Ini dia makhluknya Arduino. Harganya sekitar 60.000 perak. Bener. Coba lihat shopping berapa harganya. Ini mah satu unit ya, satu set. Ini ada 60.000 nih, yang satuan ini 60.000 perak ya. Kalau satu set udah ada segala macam bisa mahal, 200.000, 125.000 gitu ya. Nah, ini soalnya kalau kita belajar langsung di komputer kan udah rumit dalamnya. Kalau ini lebih sederhana, jadi kita bisa nyambungin apalah segala macam, jadi enak. Ini yang sering dipakai yang ini. Cuma jujur, sekarang saya lebih suka yang ini. Kenapa tuh? Gunanya sama aja gitu? Cara berpikirnya sama, cuman ntar harus Recording in progress. Sudah ada nih. Parah. Oke, berarti share screen. Jadi yang nggak ada di depan saya agak tidak beruntung. Yang beruntung yang datang ke kelas yang beruntung. Soalnya kalau yang pakai Zoom kepaksa saya ngasih lihatnya di layar doang nih ya. Nah, buat yang ini tadi saya barusan cerita untuk belajar mikroprosesor paling enak kita pakai barang-barang seperti Arduino sekarang. Kalau kita langsung di komputernya agak susah untuk belajar mikroprosesor. Bapak Nanang. Ada itu. Apaan? Oh, biasa di bawah. Lalu. Ini yang datang cewek-cewek. bukan cowok lagi. Ini cewek-cewek. Gue ngajar. Iya, ntar gampang. Ntar banyak kau. Lebih penting mahasiswa gue ada, walaupun dia cowok. Oke. Jadi tujuannya buat belajar mikroprosesor ya. Oke. Nah, yang ini, kalau ini hobi saya nih, Wemos D1 Mini. D1 Mini. Harganya 40.000. Kalau yang untung 32.000. Iya. Beda berapa ribu dia. Jadi harganya udah setengahnya dari yang Arduino. Kalau yang datang ke kampus akan bertemu langsung dengan beliaunya ya, dengan Pak Honor dan Apa itu? Ngaco ya. pelajaran Nah, langsung ya saya siswanya. Saat ini sedang belajar apa nih, Prof? hah? Belajar gimana caranya ngerusak komputer. Rusak komputer ya. Nah, cuman kalau kita beli ini lepas nih, kondisinya lepas. Jadi ini nyolder sendiri ya. Tiba tuanya ada sini. Ya, kalau salah korslet ya. Iya. Iya. Sering gagal ya. Ya udah belajar aja gimana caranya supaya nggak salah. Nah, itu. Nah ini berarti Ono nyolder sendiri kan. Nah, dan jalan ya. Oke, siap. Nah bedanya apa antara dua makhluk ini? Antara ini Wemos D1 Mini. Oh ada lagi satu lagi. Ada lagi yang ini sama tulisannya Wemos. Kalau yang ini adalah Wemos D1 R2. Nah ini yang warna hitam nih ya. Harganya lebih mahal. Saya punya juga. Bedanya apa tuh? Kelebihannya yang Wemos D1 R2 bentuknya sama Arduino sama. Sama. Bukan sama Sama ukurannya. Ukurannya sama. Jadi buat anda yang biasa pakai Arduino kayaknya lebih enak pakai yang ini. Oke. Tapi waktu beli awal ini nggak di solder nih. Ini nggak ada di gambar ini nggak ada nih. Di gambar ini nggak ada nih. Sini nggak ada. Yang di saya ada colokan di sini. Ini nggak di solder. Ini nyolder sendiri ya. Soldernya dari belakang sini ya. Horor ya. Nggak ini karena dulu SMK sering gagal pakai ini Arduino kan. Masa gagal? Iya karena belum tahu gitu. Oh belum tahu ya. Jangan khawatir anak saya plus minus kebalik. itu barang 1,5 juta korslet semua langsung. Iya persejutaan juga kemarin beli itu Iya. buat ujian akhir kan. 1 juta terus salah bagus dibuang ya. Bagus. Nggak guna langsung jadi masukin tong sampah. Itu nasib kalau mainan kayak gini. Cuman ini juga Arduino saya ada ajaib sendiri.
Mungkin yang di sini bisa lihat ini ada yang warna kuning nih. Nah, Ini nyolder sendiri ya. custom sendiri. Banyak yang solder-solderan, jangan khawatir. Jadi kalau udah mainan kayak gini mah nyolder, nggak ada cerita di situ mah. Yaudah. Nah, makhluk ini Arduino, Wemos dan sebagainya. Saya lebih suka pakai Wemos. Ini ada satu lagi turunannya namanya Node MCU. Sama Wemos sebenarnya. Node MCU, ini makhluknya. Cuman ini udah saya colokin ke board buat ngoprek sih. Ini ada nggak ya? Ada board ngopreknya. Ini Node MCU-nya langsung doang. Ini kalau ini ada boardnya ya tambahan. Nah ini keluarganya sama sebetulnya sama Wemos. Bedanya sama Arduino adalah yang Wemos ada Wi-Fi-nya. Arduino tidak ada Wi-Fi-nya. Arduino berarti harus tambah dulu berarti. Tambah Wi-Fi. Wi-Fi itu harganya coba ya. Terpisah dia. Ngeri harganya. Wi-Fi Shield Arduino. Kalau di komputer namanya card lah, LAN card lah ya. Iya, lanjut. Arduino. Harganya horor, ngeri. Yang ngeri itu ya buat yang biasa-biasa aja sih sebenarnya 60.000, 70.000. Tapi itu. bukan masalah itu, masalahnya kan Arduino tadi harganya sekitar berapa? 60.000 ya? Iya, 60.000. 60.000. Tambahin ini kan berarti 120.000 dong. Iya. Kalau ini dengan harga 30.000 saya udah ada Wi-Fi-nya. Oh iya, ya. Udah ada Wi-Fi-nya, ini belum ada. Makanya saya kalau suruh milih, mendingan beli kayak gini udah ada Wi-Fi-nya, nggak usah mikir lagi saya mah. Jadi saya sekarang udah mulai meninggalkan Arduino soalnya nggak ada Wi-Fi. Itu yang pertama. Ini apa merek tadi, Bang? Wemos. Oh, Wemos juga. Ini Wemos D1 Mini. Ini. Tadi yang ini yang saya pegang nih, ini yang nggak ada di layar, bingung dah lo. Gue lagi ngomong gini susah kan. Wemos D1 Mini. Pikirnya tadi ini Arduino juga kan, warna biru. Satu keluarga Arduino. Oh, satu keluarga. Maksudnya ininya sama lah. Kegunaannya. Kegunaannya bersama. Cuman yang ini Wemos D1 Mini, harganya 32.700. Yang ini yang sebelahnya adalah Wemos D1 R2. R1 lagi salah, R2. R1 ada sih. R2 yang saya punya R2 lebih mahalan. Ngasih tahu doang, barang gue mahal dikit. Ini D1 R1, R2 lebih mahal nih harganya. Tadi 120.000 ya. Nggak usah dipakai lah sekarang mah. Terus sama Node MCU. Node MCU agak mahal. Dan ini rewel. 30.000. Oke. Murah juga ya. 70.000. Oke, dari Alibaba tapi dari Cina langsung nih 70.000. Jadi akhirnya ujung-ujungnya pakainya Wemos D1 Mini. Gitu ya. Lebih murah, harganya oke banget. Nah, bedanya apa antara keluarga Wemos ini sama Arduino? Arduino, ntar kita lihat sekarang Arduino, kita lihat ya. Arduino Uno. Ada yang ini nggak? Image. Ada yang bisa di zoom. Ini dia. Ini kan kelihatan ada lubang ya. Nah itu saya solderin konektor di lubang itu, tambah lagi. Soalnya kan yang ini kan konektornya cewek nih. Saya solderin konektor cowok, jadi nanti ada kabel cewek sama cowok bisa colokin. Maksudnya itu aja. Iseng. Kenapa bisa gitu, Bro? Apakah ada panduannya itu? Nggak ada. Nyolder. Berarti Oh, panduan nyolder. Bukan nyolder apa? Kayak ditambah gitu tuh, custom gitunya itu. Nggak ada panduan sih, ya pokoknya ada lubang masukin aja gitu aja panduan. Oh, gitu aja. Nggak ada panduan ini mah. Biasa kan bisa ditambah ini, bisa ditambah ini gitu. Iya, pokoknya tuh pakai insting aja. Ini ada lubang, colokin aja gituan. Supaya gue bisa masukin kabel-kabel yang lucu-lucu lah. Oh iya. Jadi kabel buat gini ada dua jenis biasanya. Kita nyebutnya kabel pelangi ya. Pelangi, ada male. Jadi dua-duanya male. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini ada male. Ini male ke male. Ini male kan? Iya. Male ke male nih kayak gini nih, male ke male. Male ke male. Ada yang male ke female. Jadi yang satu cowok, satu cewek. Harus ngeliat deket nih ini. Ini mah male nih. Pokoknya. Itu warnanya ngaruh nggak, Bro? Kalau salah. Enggak, ini
nggak ngaruh. Kalau warna nggak ada ngaruhnya, cuman pokoknya warnanya harus beda satu sama lain supaya kita tahu warna merah lari kemana, warna mana lari kemana. Kalau warnanya sama semua kan bingung nanti. Oh iya. Pas nyolok kita bingung ntar. Jadi kalau di sini mah kelihatan nih. Nggak peduli sebenarnya warnanya apa, yang penting beda aja warnanya gitu aja sih. Beres ya? Oke, udah. Nah, kalau kita lihat balik lagi, kalau kita lihat ke sini lagi. Nah ini, kecepatan. Nih, ini ada nomor nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai 13. Ada nomor 1 sampai 13, dan sampai 13 ya. Terus di sini sebelah ujung satu lagi ada analog in, ada nomornya juga. A0, 1, 2, 3, 4, 5, bener nggak? Bener, ya. 5. Jadi yang atas itu dia bukan analog, dia cuma digital. Jadi dia bisa input, bisa output ya. Tapi dia cuma kenal tegangan 0 atau 5 volt, 0,5, 0,5, 0,5 bisa masuk, bisa keluar. Itu yang atas. Yang bawah analog, dia bisa, kita bisa masukin tegangan 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Sampai 5. Jadi analog bisa naik turun. Kalau ini cuma switch aja, naik turun 0, 5 volt, 0, 5 volt doang. Beres ya. Nah, jadi dia punya nilai kerennya dari si Arduino adalah dia punya analognya 0 sampai 5. Bener ya? Iya, 0 sampai 5. Ada lagi nggak sih? Kayaknya cuma 5 aja. Sampai 5. Jadi dia punya 6. Kan dari 0 ya? Iya, dari 0 sampai 5 dia punya 6. 6 analog port. Nah, makhluk ini dia cuman, nah kita lihat sekarang yang namanya Wemos D1 mini. Ini aja ya. Kita lihat yang ini aja nih. Kelihatan kagak? Nah ini D-nya D0 sampai D8 ya. D8 ya. D0 iya. 1 2 Iya, sampai 3 4 8. 5 6 7 8. D-nya 8. Kalau ini 13 tadi. Arduino 13. Dia cuma 8 digitalnya. Itu analognya 1, Bro. Analognya cuma 1. Analog. Dia cuma punya 1 analog doang. Jadi si ini dia punya banyak analog, ini cuma 1 analog. Oke. Jadi jeleknya cuma itu aja, analognya cuma 1. Cuman digitalnya juga terbatas, cuma 8. Cuma dia ada wifi. Ada wifi. Jujur saya butuh wifi-nya. Sensornya cukup 1-2 biji aja di satu alat ini. Saya pasangin sensor 1-2 biji. Udah gitu saya pakai wifi aja. Itu ya, beres ya. Nah, ini kira-kira cara berpikirnya sama juga lah. Kalau dilihat-lihat analognya juga cuma 8, terus analognya cuma 1. Oh, 1. Analog doang kan, 1 biji. Terus digitalnya sampai 8 juga sama. D0 sampai D8 nih. 8 ya. Kira-kira kayak gitu ya. Iya. Deh. Jadi sama lah, sama bututnya lebih mahal lagi. Jadi saya udah jadi saya mending main kayak ginian. Kan rada ikhlas lah ngeluarin duit cuman berapa 30.000, nanti rusak jebol buang gitu. Nah, itu urusannya gitu. Nah, cuman kalau buat anak SMP, ini buat anak SMP ya, bukan buat mahasiswa. Buat anak SMP saya pakai yang kayak ginian nih, buat anak SMP. Oke, ini buat yang pakai Zoom, saya akan makainya object block. Object blocks warnanya merah. Ini kalau di sini ini dia warna merah. Di bawahnya ada Arduino biasa. Ini di bawahnya Arduino nih, di bawahnya Arduino. Di warna merahnya itu dia punya WiFi sama punya Bluetooth. Jadi dia bisa komunikasi lewat WiFi ke internet dan Bluetooth ke handphone. Tadi barusan saya udah komunikasi ke handphone saya. Handphone gue taruh mana tadi? Ya. Fungsinya buat ngeset ini sih, buat ngeset WiFi-nya dia, suruh konekin ke WiFi kampus sih. Dah, nih ya. Nah sekarang kita
untuk awal buat latihan pertama kali buat belajar kita akan pakai yang ini dulu. Ini buat anak SMP sebenarnya. Programmingnya nggak kayak mahasiswa yang pakai bahasa C. Ini bahasanya bahasa, udah pernah programming bahasa ini belum sih? Kayak bahasa ini apa sih? Kayak App Inventor gitu, belum pernah dengar lagi. Belum pernah. App Inventor atau apa ya? Bahasanya grafik mah, bahasanya blow on banget lah. Oke. Kita akan masuk ya ke object block ini. Kita akan bikin program object blocks. Oke, salah ini. Masuk ke object blocks. Tapi saya kayaknya akan butuh 2 deh. Object blocks. Ini teknik programming paling sederhana dulu ya. Kita akan nyelamatin lampu blink. Lampu akan dibikin nyala mati. Jadi rangkaiannya kira-kira cuman kayak gini doang. Rangkaiannya. Nih. Bisa kelihatan nggak ya? Jadi teknik programming paling blow on adalah gimana kita komunikasi antara prosesor sama alat yang kita konekin. Oke. Nah ini, ntar kebawahin dikit. Ini bisa diklik nggak ya? Nih kita lihat pin 13 dikonekin ke LED. LED tuh bisa nyala mati, udah gitu ground. Kalau kita kasih 5 volt di sini, LED-nya bakal nyala kan. Kalau kita kasih 0 volt, LED-nya mati. Bisa nggak kita program kayak ginian ya? Oke. Kalau mahasiswa akan diajarin pakai bahasa C. Kalau anak-anak SMP atau anak SD, kita nggak bisa ngajarin pakai bahasa C. Terlalu ribet buat anak-anak itu. Kita akan pakai object block ini. Oke, ini object block. Kita bisa masuk pakai apa? Google account. Nah, sekarang sih kita akan masuk sini. Ini saya buang dulu nih program yang udah ada. Programnya kayak gini bentuknya nih. Pernah. Apa sih namanya programnya? Nggak tahu dah pokoknya. Dulu zaman SMP itu kayak disuruh bikin game pakai gitu. Scratch kayak gitulah ya namanya ya. Ini saya buang-buangin dulu ya. Kalau yang mahasiswa yang sebelah kanan programmingnya. Ini yang kanan mahasiswa, yang SMP yang sebelah kiri. Nah, ini program kosongnya, belum ada bapaknya. Kalau kita dalam bahasa C bentuknya kayak gini, void setup, void loop. Dan ini nanti kita akan programming pakai Arduino. Ada program Arduino bisa di-download di sini, Arduino IDE misalnya. Nah itu bisa kita download sih, softwarenya kita download. Nanti kita masukin, nanti kita akan coba praktekin yang ini juga ya. Cuman karena kita cuma punya waktu sampai sekitar jam 12 kurang, kayaknya kita nggak bisa banyak nih hari ini. Oke, jadi ini program ini akan dimasukin ke Arduino IDE nanti. Cuman sekarang buat dapetin cara berpikirnya segala macam, saya akan pakai program yang blow on kayak gini yang sebelah kiri, gitu ya. Nah kebetulan ini object blocks-nya sudah berkomunikasi sama servernya. Ini ada nomornya XT apa sih? XTO QFEJX. Oke. Nah ini saya bisa lihat di setting shield prime-nya. Ini kelihatan XTO QFEJX kondisi online. Jadi dia ngomong udah ke server ini. Jadi dia komunikasi nih antara makhluk ini sama ini ada wifi-nya di dalam object block-nya, ada wifi-nya, bisa ngomong ke sini. Di kampus ini kita punya 8 biji lah yang buat oprek ini ada di Bu Anin sih. Jadi ada 8 biji makhluk ini. Sebenarnya ada 10 sih. Cuman satu rusak, satu lagi diambil sama Pak siapa Aulia. Dia ngajar IoT. Jadi diambil sama dia nih satu. Jadi dia tinggal 8 biji. Oke. Nah ini agak mahal, object block ini harganya 1 jutaan. Nggak rekomen kalau buat mahasiswa. Tapi buat belajar SMP ya enak banget gitu ya. Nah sekarang kita akan coba programming yang paling blow on di dunia. Ini
Yang penting di programnya logika Logikanya. berpikir aja sih sebenarnya. Kita akan bikin lampu LED nyala mati. Bentar, lampu LED. Ini lampu LED. Oke, bentar. Biar yang ada di internet bisa ngelihat juga. Jadi ini susah kalau ngajar double kayak gini, susah ya. LED apa ya? Apa ini enaknya ya? LED Arduino, bentar. Apa ada tulisannya itu? Itu tipe ya. Oh, fun. Apa tulisnya? 002. Coba ada gambar, ada ininya nggak? Nggak ada yang gambar persis kayak itu, nggak ada. Ya pokoknya gini dah, yang di internet. Ini LED udah enak hidupnya, tinggal dicolokin doang. Bisa kelihatan nggak sih? Coba bentar, gua buka. Langsung sini aja. Ini saya lagi share screen kagak sih? Share screen. Masa sih? Oh iya. Tuh. Oh, share screen ya. Oke, saya akan buka video. Nih. Tuh kan susah juga ngelihatnya tetap. Nih ya. Ini LED-nya, tapi susah ngelihatnya. Dulu nih. Blur. Karena di belakang apa? Ada cahaya di belakang. Iya, susah. Wah, susah deh, nggak enak dah. Kalau yang enak lu datang ke kuliah. Iya. Kalau kayak gini hidupnya susah. Deh, pokoknya yang datang hidupnya enak. Oke. Saya share screen lagi. Kita percaya aja ada LED-nya dan ini tinggal colok aja. Nah, sekarang tolong bantuin colok nih. Sekarang ini kan ada 3 colokan nih. Ground, VCC sama in. Kita akan programmingnya gini kira-kira programmingnya. Oke. Kita akan LED itu kategorinya display. LED-nya ada di pin 13. Jadi in-nya masuk ke pin 13 ntar. Oke. Jadi in masukin ke pin 13. Enggak, pakai yang ini kan cewek. Oh iya. Kita masukin ke cowok kok. Mana nih? Hitam, Prof. Ketiga-tiganya langsung sini. Enggak. Yang pin 13 yang S. Yang S-nya ini, yang in kita masukin ke S. Jadi yang warna putih ini kabel putih. Oh, ke putih ini. Putih masukin ke S, pin 13. Mana 13? 13 ini. Mana? Masukin 13. Ini putih kan? Putih. Oke. Udah. Nah, sekarang yang warna abu-abu itu VCC. Masukin ke V yang warna merah. Yang warna abu-abu masukin ke V yang tengah. 13 juga kan, Prof? Oh ya, apa aja sih, sama aja itu semua 5 volt. Oh. Terus sekarang yang ini apa warna apa merah ya? Iya. VCC abu-abu kan? Iya, VCC-nya abu-abu. Salah. Udah? Udah. Terus sekarang yang satu lagi, yang ini masukin warna ground hitam. Oh, udah. Udah? Nggak boleh salah, kemarin anak-anak ngebakar satu ini. Kalau Kebakar. salah konslet ya. Iya, bukan korslet sih, kebakar. Lebih dari konslet. Gosong. Waktu itu anak-anak bilang, kenapa ya Pak nggak bisa jalan? Pas dipegang, ya ini mati. Lampunya mati. Oh. Bentar, yang ini tadi di mana, Prof? Nggak Tiba-tiba apa-apa. meledak. Ini bener sih ground. Yang merah kan? Merah ke ground. Kenapa nggak nyala? Ya, iya. Kagak nyala. Nah, Oh, itu. Iya. ya kabel gue jelek nih berarti. Udah. Nah, Ini lagi booting dia. di waiting dulu. Lagi booting dulu. Ini booting biar ya. Ini kabelnya nggak bagus sih, kabel udah lama banget sih sebenarnya. Tapi nggak mau nyala ya. Tar. Kenapa kagak mau nyala? Nah, mudah-mudahan jalan. Oke, ya udah biarin dulu. Nah, kita ambil ini ya.
Kita dari display kita ambil di display ada LED on. Kita skenario cuma gini aja, kita akan program makhluk ini supaya lampu LED-nya nyala mati gitu aja. Jadi cuman ini saya ambil lagi set LED-nya. Ini dua-duanya masih on. Saya bikin yang satu lagi off. Oke. Supaya nggak terlalu cepat saya kasih delay 1 detik lah misalnya. LED nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Delay adanya di time, di sini ada delay 100 millisecond, 1000 millisecond 1 detik kan. Kita ambil lagi delay 1000 millisecond. Nah sekarang kita jahitnya cuma gini doang, pakai kayak Lego, klik delay 1 detik, terus saya matiin off, delay 1 detik, udah programnya gitu doang. Simpel ya. Udah, bahasa C-nya yang sebelah kanan. Jadi di bahasa C-nya kita harus ngasih perintah dulu. Pin 13 saya bikin output ya, bukan input. Output berarti saya akan kirim tegangan keluar. Kalau input tegangan dari luar masukin ke dalam. Oke. Terus saya akan kirim digital write. Tulis ke pin 13 supaya tegangannya high. Artinya 5 volt. 5 volt artinya LED-nya akan nyala. Delay 1 detik, terus 13-nya low, delay 1 detik. Cuma gitu doang sih. Nah, sekarang kita akan kirim makhluk itu, ini pakai doa nih, mudah-mudahan komunikasinya lancar. Kita akan download ke kondisi online. Ini kelihatan online ya, saya download. Ini posisinya ada di Taiwan sih. Apanya? Servernya. Server itu. Nah sekarang lampunya udah nyala mati nih sekarang. Oh jalan. Oh iya. Oke. Nih coba yang ada di Zoom. Coba yang ada di Zoom ya. Ini saya kasih lihat lampunya, kelihatan kagak sih? Mungkin dibawain gitu. Dibawain langsung ke sini. Coba. Nih. Ini nyala mati ya lampunya ya. Nyala mati ya. Tolong dilihat ini kondisi 1 detik ya. 1 detik nyala, 1 detik mati. Oke, sekarang saya akan share screen lagi. Saya akan rubah waktu. Oke, ini dirubah jangan 1 detik, setengah detik. Ini kondisinya kayak 1 detik kayak gitu ya. 500. Sekarang saya kirim lagi. Oh, udah gitu doang download. Simple. Emang gitu doang programming. Iya. Nih lebih cepat sedikit sekarang. Oh iya. Nih coba buat yang di Zoom lebih cepat nih sekarang, setengah detik. Jadi kalau kita programming pertama kali urusannya lampu aja biar kelihatan pakai mata. Efeknya kayak gimana, udah gitu kita bisa komunikasi ke makhluk itu. Terus ya. Sekarang kita mau bikin yang ngaco-ngaco. Oke. Kita bikin ngaco lah. Kita bikin ngaco sedikit ya. Ini kan lampu nyala mati. Ini banyak sensor di sini, banyak banget sensor ngaco. Apa ya? Ini, atau saya kasih lihat sensor yang ada di saya satu-satu lah. Ini ada sekalian ngasih kenalin. Ini ada water sensor Arduino. Ini bentuknya kayak gini. Ini water sensor. Nih kita bisa celupin ke air. Jadi intinya mah sederhana aja. Dia kalau kena air, tegangan di sini berubah. Ini kan ada sinyal, ada plus, ada ground. Sinyalnya nanti dia tegangannya berubah. Nanti dia tahu, oh oke, kena air. Misalnya ini ditaruh di apa sih namanya? Di bendungan di Bogor. Kita pasang ada berapa biji, kita tahu ini di posisi 1 meter, yang ini 2 meter, ini 3 meter segala macam. Jadi kalau udah kena air kita tahu oke, level air sekian. Dengan cara sensor ini kita pasang, kita nggak perlu masang orang di sana. Biarin aja sensornya yang kerja buat deteksi segala macam. Jadi bentuknya kayak gini nih, ini water sensor. Nanti kalau udah sensornya kena air, ini LED nyala segala macam bisa dilihat di sini. Ini water sensor. Contoh yang lain adalah ini. Apa tuh, Pak? Kira-kira apa nih? Ini button mah tombol.
Dia bisa buat bel, tombol atau button switch Arduino. Jadi kita bisa pasang tombol. Ini kebetulan yang ada di saya bentuknya yang warna ini, yang kayak gini nih, warna apa sih, warna hitam. Tapi ada banyak sih warna-warna yang lain. Oke. Yang lain lagi saya punya sensor lucu. Nah, ini yang rada kacau ini. Sensor apa tuh? Ini bukan ini potensio. Buat apa? Nah, potensio sama kan gambarnya? Sama. Nah, ini makhluk ini ini harus ngerti elektronik nih sih sebenarnya. Kegunaannya tuh buat apa? Kegunaannya intinya ini kalau ini kita kasih tegangan nih ya, ujung-ujung kita yang ini kelihatan satu dimasukin ke ground, satu dimasukin ke 5 volt nih kan. Iya. Satu ground, satu 5 volt. Yang tengahnya dimasukin ke sensor analog. Yang tengahnya dia dimasukin ke sensor analog. Akibatnya kalau ini diputer ke ground, nanti tengahnya nilainya 0 volt. Kalau kita putar lagi sampai ke 5 volt, nanti yang tengah. Jadi tengahnya akan bergerak tergantung putaran kita sih. Iya. Gitu. Paham. Oke. Jadi dia bisa berubah-ubah tegangannya. Ini ada display. Ini display, ini namanya 7 segment display Arduino. Oke. Ini 7 segment display Arduino. Ini yang saya punya, ada displaynya ada 4. Oke. Ini ada lagi potensio juga. Kalau yang tadi bulat bentuknya, ini slider. Ini biasanya dipakai buat di ini sih, di tempat rekaman musik. Ini ada slider potensio. Oke. Mana lagi yang lucu lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya. Ini yang keren yang ini sih buat display. Ini kayak jam digital kayak gitu ya, display kayak LED. Ini OLED. Ini OLED kayak gini. OLED kecil. Harganya berapa ya? 30.000 kalau nggak salah. Tapi OLED. Iya. Kalau TV kan gede banget, mahal. Ini OLED murah. Oke. 30.000-an. Kalau yang ini sensor suhu sama humidity. Ini DHT11 tipenya. DHT11 Arduino. Ini kan kayak gini bentuknya, sama ya. DHT11 Arduino. Ini buat sensor suhu sama apa sih namanya? Suhu sama humidity. Humidity itu apa? Uap air, ada berapa di sini. Oke. Sekarang kita sini masih banyak, nggak usah dikeluarin semua, ntar bingung, terlalu banyak. Kita pakai yang ada aja dulu ya. Kita main yang lucu-lucuan dengan yang ada. Oke. Kita programming tanpa inilah, kita programming seenaknya aja. Kita bikin scan. Punya apa tuh? Wah, temannya GG ngeri banget. Barang-barang dilempar-lempar. G, punya teman diajarin dikit. Biasa burung itu yang nabrak. Oh, ada burung. Iya, biasanya kaca gini kan dia nabrak-nabrak pecah gitu kan. Oh. Hah? Oh, banner ya? Oh iya, banner. Oh, naik turun. Oh, di GG udah tahu aja. Oke, sekarang kita ganti program. Buang. Sekarang kita bikin skenario. Skenario-nya kira-kira gini. Yang kasihan yang di luar, yang di sana nggak bisa ngelihat ya. Gimana caranya biar bisa kelihatan ya? Ya cerita aja dah ya. Ini saya ada potensio. Ini ada potensio ini ya, potensio yang slider ya. Yang slider ini ada data A, VCC sama ground. Data A tuh datanya ada dua sih, data A sama data B. Ini sama sih. Cuman dia punya satu slider ini yang
bisa bikin naik turun. Oke. Data A ini akan saya masukin, ini slider ya, saya akan masukin dalam analog analog 0 ya, A0 ya. Oke, ini cabut dulu. Nggak apa-apa. Cabut aja. Deh. Pura-pura geblek aja dah. Sekarang tolong masukin data A-nya yang warna hitam ke analog A0. A0 udah? Udah. Nah, sekarang VCC-nya warna putih. Masukin ke merah. Ke apa nih bebas loh. Beda, merah mana aja boleh. Terus itunya abu-abunya ground masukin ke warna hitam. Deh. Nah, sekarang kita punya slider yang kondisinya tersambung ke Arduino. Nah, sekarang kita bikin program begini deh. Nilainya dia kita masukin ke sini ya. Seru. Oke. Nilainya dia kita masukin ke 7 segment. Oke. Nah, tapi yang kasihan yang online nggak susah ngelihatnya deh online. Jadi segmen kategorinya display. Masih display. Terus ini ada 7 segmen. Oke. Nah, cuman di sini seru nih urusannya, seru banget. Karena dia agak beda cara komunikasinya. Jadi mikirin dari itu nyolok kemana aja nih. Ini ada SDA, SCL, ground, VCC. VCC ground, SDA, SCL. Cuman ini warnanya hampir sama semua kan? Sama semua. Dia beda sih sebenarnya. Ada yang garis-garis pendek, ada yang garis titik, ada garis-garis panjang, ada yang putih doang. Oke. Nah, ini berbahayanya gitu. Nah, yang titik yang garis putus-putus pendek masukin ke SDA. Cari SDA di situ. Ada SDA loh. Jangan sampai salah. SDA di sana kalau nggak salah dari sini nih. SDA. Ada nggak? Ada. Di sini di SCL SDA. Oh. Ini, iya di situ. Yang mana ini? SDA-nya. Oke. Nah, yang satu lagi nih, yang sebelahnya garis titik masukin ke SCL. Garis titiknya SCL. Rada-rada pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nggak bisa. Harus goyang-goyang sih. Harus goyang. Nah, masuk dah. SCL ya, udah. SCL. Jadi SCL sama SDA itu teknik kirim data secara serial. Jadi dia ngirim datanya. Kalau ini kan harusnya LED-nya kan banyak, ini banyak LED-nya kan? Iya, banyak. Pinnya cuma 4 loh dia. Artinya dia ngasih data. Oke, sekarang yang ini nyalain, tapi dia serial. Jadi dia komunikasi, dia ada protokol komunikasinya. Protokolnya namanya I2AC. Dan itu yang akan ngomong antara Arduino sama sini. Pin mana yang akan dinyalain segala macam. Ini semua dikontrol sama ada modul buat ngomongnya di sini. Ini modulnya, chipnya buat ngomongnya. Buat anda-anda yang ada di Zoom, ini ada di MCU 7 segment. Ini dia. Coba ada tampak belakangnya, ada nggak ya? Jadi ini belakangnya dia. Ini belakangnya. Kelihatan nggak? Nah, bentuknya ada chip ginian di belakangnya. Jadi dia komunikasinya serial sih sebenarnya, bukan paralel. Oke. Dah. Sekarang kita harus masukin groundnya, groundnya yang ini, warna garis panjang-panjang. Mana tuh ground? Sini. Groundnya yang putih ya? Salah. Garis panjang-panjang. Garis panjang-panjang. Garis panjang-panjang ground bener ya? Iya, ground. Ground, oke. Ground. Kalau yang putih VCC. Iya udah, ground hitam. Masukin hitam. Oh, ini mana tuh? Yang ini. Ya, hitam mana aja masukin boleh. Terus satu lagi VCC merah.
Oke. Sekarang kita akan program supaya nanti pengennya kalau ini kita gerakin nilainya keluar di sini nantinya ya, nantinya. Sekarang kita programming yang blow on dulu. Kita programming blow on dulu. Kita akan bikin program supaya ngeluarin angka 100 di 7 segmennya. Cuman supaya dia hidupnya nggak susah, saya kasih delay. Saya kasih delay 1 detik. Karena dia berulang-ulang ngirim kan capek banget dia hidupnya. Saya kasih jangan 1 detik lah, 10 detik, 10.000 setiap 10 detik. Ya, jadi hidupnya enteng dia. Nggak terlalu cepat. Ya. Jadi tampilin. Soalnya ini kalau terlalu cepet, wah panas dia. Kasihan. Deh. Jadi dia akan nampilin angka 100 di sini ya. Coba kita download. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi masih online, download. Berarti programnya cuma gitu doang, Bang. Emang. Gampang banget nanti. Emang gampang banget. Kalau dulu waktu SMP tuh ribet, bingung. Kesalahannya gurunya sebenarnya. Iya, cuma ngasih tugas doang. Keluar? Iya, keluar. Keluar. Terus. Oke, sekarang kita rubah ya. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kan ini ada 4 ini ya, ada 4 digit. Kita download. Cuma gitu doang. Gitu doang. Jadi Gampang ya. semua peralatan emang gampang sih. Kesalahan fatalnya adalah cara guru ngajar. Iya. Ini udah di-download, keluar 1, 2, 3, 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Misalnya kita rubah lagi, kita rubah misalnya 1. Nanti keluar 1-nya sebelah sini ya. Harusnya. Jadi cuma gitu doang. Jadi kita udah bisa ngelihat, oke kita bisa ngirim data. Cuma datanya nanti kita lihat yang bahasa C-nya juga ya. Oke, udah 1 bener? Oke 1. Jadi cara ngirimnya cuma gini doang. Display. Jadi kita ini bagian setup kita harus aktifin device-device yang nempel. Nah kita load si drivernya, library-nya TM1650. 1650 itu driver I2C-nya itu yang buat komunikasinya, buat displaynya dia. Nih, dan nanti dikenali sebagai display. Jadi ada ada variabel atau subroutine lah namanya display yang nempel sama library ini. Oke. Terus komunikasi wire-nya diaktifin ke sini, terus displaynya diinisialisasi supaya bisa dipakai. Sekarang cuman display number apa, terus kasih delay 1 detik, muter, cuma gitu doang. Tapi ini harus diinisialisasi dulu. Tiap kali harus diinisialisasi. Sama kayak driver di komputer juga harus diinisialisasi dulu pas booting, nanti udah gitu bisa kita pakai. Jadi tekniknya cuma kayak gitu doang. Nah sekarang kita punya makhluk ini nih sekarang. Punya makhluk slider. Yang kita, ini perhatiin ya, angka 1-nya kita masukin di sini tuh, supaya dia muncul. Kalau angka ini kita rubah, ini bisa kita rubah di sini juga bisa sih sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, di sananya nggak mau berubah. Gue pikir berubah sini, kagak, dia rada goblok coba. Jadi yang ini kalau dirubah di sini di kanan berubah. Cuma nanti angkanya harus ditaruh di sini nih. Angkanya harus kita taruh di sini supaya muncul di layar ini ya. Oke, nah sekarang kita punya inputan dari slider ini itu sensor. Sensor apa ya? Sensor ya. Kita read sensor analog sebetulnya. Bisa nggak di sini? Coba lihat. Nah, ini ada read potensio. Kan kita punya potensio. Adanya di pin A0 kita colokinnya tadi ya. Iya. Pin A0 kan itu kan? Ya. Potensio ada di A0. Oke. Nah, itu harus muncul di dalam sini. Dalam 7 segmen. Gimana caranya? Kira-kira gimana? Lihat programnya aja gimana caranya supaya muncul. Apanya? Oh, dimasukin ke situ. Caranya cuma gini doang. Iya, cuma Udah gitu doang. Kurang ajar ya. gampang banget. Dulu susah.
Dulu kayaknya susah gitu. Ribet dulu. Nah, ya itu kesalahan gurunya. Ini tinggal Gurunya cara berpikirnya ribet. Jadi kebanyakan guru-guru Republik Indonesia mikirnya ribet. Yang kasihan siswanya. Jadi ribet. ini gampang bener gitu. Ya, emang sebenarnya komputer mah gampang, di mana juga gampang, semua juga gampang. Cuman gurunya harus pinter supaya bikin sesuatu yang susah jadi gampang. Nah, cuman supaya apa? Supaya ini reaksi. Ini kalau 10 detik kan lama. Sama. Nah, kita rubahlah jadi 0,2 detik, 200 milisecond gitu ya. Kita rubah. Jadi delaynya gua rubah. Jadi dia cuman baca A0 langsung display tiap 200 milisecond dia akan berubah terus. Oke. Nah, sekarang ini kan kita tahu tegangannya 0 sampai 5 volt tegangannya sebenarnya gitu. Nah, cuman di dalam si bukan prosesor, di dalam A0 tadi itu ada kayak ini ya, kayak register, bukan register, ya sebenarnya register sih. Dia ada kayak apa ya, tempat nyimpan angkanya 101010 semua. Yeah. Dan angkanya itu berapa ya? 8. Kayaknya totalnya 9 bit ya. Coba kita lihat kalkulator ya. Kayak kalkulator. Kita pakai yang kalkulator advance. Salah. Programming. Nah. Jadi kalau 9 bit satu semua, 1 2 3 4 1 2 3 4 8. Jadi nilainya itu adalah 1. Nah, segini. 10 bit totalnya. Jadi totalnya ada 10 bit dalamnya. Di dalam Arduino. Untuk masing-masing A0 dia akan nyimpen nilainya di sini. Kalau dia 5 volt, seluruhnya keisi jadi 1 semua tuh, 10 bitnya. Akibatnya akan keluar angka 1024. Yes. Oke. Jadi kalau udah semuanya keisi 1 semua 1024. Kalau dia berkurang misalnya 1110 atau kayak gini 1022. Misalnya di sininya jadi 0 ujungnya 0. Ini 510 di binary-nya. Jadi sebetulnya yang disimpan sama si Arduino binary yang ini. Cuman nanti kita akan melihatnya sebagai desimal. Gitu ya. Yeah. Ya, dan nilai maksimumnya dia adalah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1. Jadi ini 2 4 4. Ini nilainya 1023. Beres ya? Beres. Oke. Sekarang kita akan coba kirim makhluk ini. Wah, kalkulatornya enak tuh, Bro. Dulu kan ada tugas gitu tuh, nyariin dari biner ke desimal ke ke oktal gitu kan. Ya. Ada tugas gitu. Ya itu kan gua langsung nampil kan tadi kan. Ya emang ini. Salah lu hidupnya pakai Windows. Pakai Linux. Enggak, saya itu pakai ini Apa? Linux juga. Oh, pakai Linux cuman kagak tahu yang gituan ya. Kagak tahu. Gurunya kagak ngajarin yang Kagak gituan ya. ngajarin. Ya, itu salah gurunya lagi. Pokoknya salah guru terus dah. Kita akan kirim makhluk ini. Kita kirim ya, download. Oke, masukin ke sono nih. Tolong dilihat nih, nilainya berapa ntar? 1. Belum, ini lagi download. Lagi download nih. Masih belum masuk nih. Nah, udah. Nilainya berapa? 1800. Coba ini digeser-geser, berubah. Ini kasihan yang ini nggak bisa lihat nih sekarang. Turun ya. Turun 0 kan? 0. Naikin lagi. Maksimumnya 1023. Iya. Nggak bisa ya dia? Oh iya udah. 22. Oh ya udah pol 23. maksimum. Udah. Tapi kita jadi tahu arsitektur dalamnya dia kan. Dalamnya ada register yang akan nyimpen nilainya 1010 sebanyak 10 biji. Gitu. Ini kalau kita pakai Arduino. Kalau pakai Wemos dia lebih banyak dia. Kalau nggak salah 11 dia. Coba kita lihat. Dia maksimumnya bukan 1024 soalnya. Oh, ada segini dia. 4096, 4095. Jadi maksimumnya kalau Wemos segini. Jadi dia punya 2 bit tambahan kalau Wemos analognya.
Kalau Arduino cuman 10, dia punya 12. 12. Wemos lebih bagus. Berarti semakin tinggi itunya Lebih presisi. Jadi kan kan 0,5 volt kalau Arduino dibagi 1024 titik. Iya. Kalau Wemos dibagi 4095 titik. Sama tegangannya 0,5 volt, tapi titiknya lebih banyak dia. Jadi Wemos lebih presisi, lebih resolusi lebih tinggi lah kira-kira kalau dalam bahasa kamera ya. Tegangan sama 5 voltnya, yang satu cuma 1024, yang satu 4096. Jadi bagusan Wemos daripada Arduino. Beres ya? Kalau gini kan ngerti ya, gampang ya? Gampang ngerti. Gurunya nggak ngajarin gini. Nggak ada ngajar kok. Kasihan deh lo. Jadi pas magang ada tuh magang di Diskominfo itu disuruh nyari IP, kita ngitung dulu. Kena ketawain, jangan ngitung, katanya langsung pakai kalkulator. Nggak diajarin pakai kalkulator itu apa? Ngitung IP kan, nyari jumlah hostnya berapa gitu. Kalkulator ini mah gampang banget. Langsung keluar. Sekian host itu gampang. Oke, ini udah beres. Coba sekarang kita yang rada kacau dikit ya. Kita ngecek suhu nih, ngecek suhu. Suhunya berapa ya? Sama temperatur. Oke. Sekarang kita lihat sensor. Sensornya ini dia. Oke. Sensor humidity. Ada 2 sensor dia, hati-hati. Sensor temperatur. Jadi ada sensor temperatur, ada humidity. Terus ya. Sekarang kita akan ini potensio kita buang dulu lah, kita nggak pakai lagi. Cuma gitu doang programming mah, rese. Gampang bro. Misalnya kita pengen tahu suhu ya. Iya. Suhu ya udah, ini aja masukin sini kan, supaya bisa keluar di nggak mau sih. Nggak mau dia. Nggak bisa dikeluarin di sini berarti. Nggak bisa dia. Bukan. Kenapa? Saya tahu dia bisa ngirimnya ke internet. Suhunya bisa kirim ke internet sih sebenarnya. Jadi dia caranya adalah dia kirim ke internet nih, main channel. Oke. Sekarang kita beda konsep sekarang. Di internet, di object block ini, kita bisa definisikan channel. Saya buang-buang dulu ya, channelnya gue buang-buangin biar dari nol lagi semua. Sama dia bisa ngeluarin ke bikin layar. Ini saya buang juga lah. Bisa dibuang nggak nih? Delete. Oke. Jadi saya akan bikin channel. Create new channel. Saya bikin 2 channel ya. Tipenya number, temperatur. Udah gitu doang. Satu channel namanya temperatur, dan saya akan bikin channel lagi namanya humidity. Oke. Saya punya 2 channel. Oke. Nah sekarang channel ini dipakai buat apa? Buat terima data dari sini. Oke. Karena dia programmingnya kayak gitu nih. Ntar. Ini nggak bisa dipakai nih, ternyata udah buang. Jadi di sini ada data, ini ada send data, send number ke channel apa. Oke, jadi saya akan kirim channel number ke channel apa, nilainya apa, misalnya temperatur. Udah. Cuman ini kalau tanpa delay, ngirim datanya dahsyat banget. Jadi saya kasih delay. Tiap 1 detik sekali dia mengirim data supaya jaringan kita, ini kan lewat wifi sini nih, supaya jaringan kita nggak hancur, ntar zoomnya bisa putus nih kalau datanya kebanyakan putus zoomnya. Nah codingnya kayak gini sih codingnya. Nah, tipenya DHT11, ini kebetulan DHT11. Kita harus colokin DHT11 ke pin 2. Oke. Pin 2, dan nanti kita aktifin di sini, kita connect ke channel yang di sananya, dan kita akan kirim temperatur ke sana. Delay 1 detik. Kalau bahasa C-nya sih nggak manusiawi sih.
kayak gini. Bahasa ininya lebih manusiawi. Nah sekarang ini nggak dipakai dulu ya, humidity nggak dipakai dulu, Iya. buang. Sekarang ini cabut-cabutin dulu nih, cabut-cabutin dulu semua. Oke, sekarang kita masukin ini. Ntar hati-hati, jangan kebalik. Iya. Jangan kebalik. Sama aja kan, Mas? Data tuh yang merah, data salah. Apa? Datanya yang abu-abu, data yang tengah. Datanya yang abu-abu, masukin ke pin 2. Pin 2 mau. Ya yang 2, yang digital 2. Oh, gitu. Bukan yang analog ya, digital 2. D2 atau 2 doang. 2, angka 2 ada ini. Ini? Iya 2. Terus yang merah tuh VCC. Yang merahnya VCC. Terus putihnya ground. Anak-anak cewek di bawah kemarin kebalik. Kebakar. Bakar ya. Kebakar langsung. Pak, kenapa nggak jalan ya? Pas saya pegang, kok panas. Ya lu kebalik lu pasti. Putihnya ground. Nah, kalau colokinnya bener, LED-nya nyala langsung. Ini kondisi udah bener nih, ya. Sekarang kita harus, nah ini udah bisa langsung. Ini tadi cuman gini doang, saya masukin gini ya udah masuk ya. Iya. Tadi nggak bisa, waktu tadi ke apa 7 segmentnya nggak bisa dia, nggak mau. Oke, sekarang saya akan kirim, akan download, kirim. Oke. Cuma dia akan ngirim datanya ke internet. Jadi kita ngelihatnya di internet nih sekarang. Ntar, belum. Ntar. Ya, susah banget. Oke, udah. Kita nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya. Nah, kita melihatnya di sini nih sekarang. Kita bikin dashboard. Ini dashboard. Kita bikin dashboard baru. Nah, sekarang kita bikin apa ya? Berarti saling terhubung lewat wifi semua ya, Pak? Iya emang. Oh, iya. Kita akan bikin bukan data source. Kok nggak ada ya? Oh, oke. Mahal dia. Oke. Mana nih? Add source, channel, channelnya temperatur, data source-nya temperatur, source-nya ini temperatur. Kagak belum keluar. Apa widget aja kali ya? Oh iya ini dia. Salah saya. Saya salah. Jadi masuk ke widget. Saya akan masukkan line chart versus waktu. Kan dia tiap 1 menit. Dan saya kasih title di sini misalnya temperatur. Oke. Unitnya adalah temperatur dalam Celcius. Maksimum data poinnya misalnya saya bikin 50 poin. Oke. Data source-nya adalah channel yang saya pakai, channelnya temperatur. Saya kasih nama temperatur di sini ya. Oke. Ada lagi yang kurang nggak? Kayaknya udah benar semua. Sekarang saya submit. Oke, ini saya gedein. Jadi tiap udah berapa lama dia ngukur 33 derajat di sini. Makanya keringetan. Kalau di AC biasanya 20 derajat. Jadi keringetan. Nah, sekarang saya akan, jadi kita bisa lihat kondisinya kayak gini. Nah, sekarang saya akan tambahin programnya. Ini kan cuma read ini aja ya, temperatur. Saya akan kirim data lagi. Humidity. Oke. Sekarang sensornya saya ambil mana tadi humidity teh?
Oh ini dia, ini humidity ya. Tempelin sini, dia akan kirim ke humidity. Sekarang saya kasih delay lagi. Oh ini 1 detik ya, kasih 500 detik, 500 mili ya, setengah detik lah. Setengah detik dia akan kirim temperatur, setengah detik lagi dia akan kirim humidity nih. Duplicate sini nih, klik. Sekarang saya klik. Nah sekarang saya geret ke sini semua. Jadi dia kirim temperatur, kirim humidity, temperatur, humidity, dan looping terus nih ya, forever looping. Ya, tapi 2 sekaligus yang dia kirim. Jadi dia 2 kerjaan dibikin sekaligus dengan 1 sensor ini. 1 sensor ini bisa 2 sekaligus soalnya. Dia ada dua-duanya, humidity ada, temperatur ada. Kalau bahasa sini cuma gini doang sih. Oke. Nah, sekarang ini kita rubah lagi. Ini masih belum di-download ya. Saya akan rubah sini. Sorry, salah. Mana sih dashboard? Nah, ini kan temperatur aja. Sekarang saya pasang widget satu lagi. Widgetnya type-nya adalah line chart juga. Cuman ini humidity ini sekarang. Humidity. Tadi 50 ya. 50 juga sama. Data source-nya saya ambil channel. channel humidity. Ini saya kasih nama humidity. Oke. Ini udah bener semuanya, udah keisi. Oh unitnya ya, humidity itu persen. Kan kalau betul-betul air semua 100% ya. Kita submit. Oke. Sebelah kanan temperatur, humidity-nya belum ada data ya, masih 0 nih. Kondisi humidity 0 karena saya belum ngupdate program. Jadi humidity masih 0. Sekarang saya masuk ke program ini. Oke, sekarang saya download nih programnya supaya humidity-nya berubah. Cuma gitu doang. Gampang. Udah. Ribet ya. Ini masih pakai object block. Cuman waktunya udah tinggal segini. Kita bisa programming yang lucu-lucu habis itu. Ayo cepat. Ya. Oke, coba kita lihat sekarang di sini dashboard. Nah, naik deh. Tuh, humidity-nya berubah ya. Selalu udah ini juga. Oh, ini waktu lagi update nih pasti. Oh, tapi suhunya naik turunnya cuma 1 derajat, 32 sama 33. Humidity-nya naik turun Mas. Gitu deh. Kalau mau cobain pegang aja ini. Ini efeknya kayak gimana nih kalau gue pegang. Suhu nggak berubah, humidity-nya naik banget. Humidity naik banget. Tangannya orang keringetan soalnya. Itu lucu ya. Iya. Gampangnya kirain dulu susah gitu kan untuk setting Arduino tuh. Gampang banget. Gampang banget ya. Iya. Yang salah fatal gurunya aja sih. Kayak gue tuh aduh beban banget gue tuh pusing. Kalau ini lihat kok gampang banget. Oke. Ini kita beres dulu ya urusan yang ini. Tadi ada kabelnya nggak? Kalau nggak ada kabelnya susah ngelanjutin ini. Kabel yang ini, Iya. yang ada. Ini kan. Coba colokin ke sini bisa. Colok sini bisa. Oh, kayaknya beda. Enggak, Oh iya. sama ya. Oke. Bisa. Kita akan eksperimen yang lucu-lucu. Ini Colok mana nih? Bentar, ini saya cabut dulu, saya matiin dulu. Ini udah beres ya urusannya Iya. sama object block. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup lagi lah. Oke, ini sekarang kita matiin aja lah. Oke. Sekarang kita akan
mainan. Ini buat yang pakai Zoom. Oh, share screen lagi ya. Tadi saya nggak share screen emang. Gua share screen nggak sih tadi? Enggak kayaknya bang. Kan di record juga. Cuman kasihan pakai Zoom nggak bisa lihat apa-apa. Ya udah. Ini susahnya kalau double garden gini suka lupa. Saya lagi share screen apa kagak ya? Oke. Sekarang kita pakai Wemos D1 gini. Biar Anda bisa ngelihat nih makhluknya, image. Ini makhluknya, kondisinya udah ini colokannya tipe apa sih itu? Ya pokoknya tipe lama lah. USB tipe lama udah dicolok. Oke. Sekarang kita percobaan. Arduino-nya saya sudah download. Saya lupa ini objek block udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita akan coding beneran Arduino. Mudah-mudahan bisa. Kayak doa banget nih. Arduino IDE bisa di-download di sini. Jadi cari aja Arduino IDE, nanti bisa di-download. Ini ada IDE 2.1.0 download. Yang masalah besar dari makhluk ini, yang kondisi sekarang, kita harus nge-install juga. Kemarin saya berapa kali gagal soalnya. Ada catatannya di sini. Cuman ini buat Linux ya. Wemos. Arduino juga sekarang harus pakai gituan juga ternyata. Nah ini CH340. Dia fungsinya adalah supaya ini yang bikin gara-gara nih si semprol ini, BTF ini bikin kacau ya. Fungsinya adalah supaya kalau si Wemos kita colok, dia akan kedeteksi sebagai TTY USB 0 atau USB 1 dan sebagainya. Kalau enggak, dia nggak kedetek soalnya. Jadi ini supaya bisa detek itunya, apa USB yang kita colokin, kira-kira itu. Harus diinstal dulu. Ini kagak ada di dokumentasinya Arduino. Nyebelin nggak ada kayak gitu. Makanya waktu itu, ini kenapa nggak jalan? Baca, akhirnya bisa. Dan waktu itu nggak berhasil jalan juga karena diklaim oleh BRLTTY ini. Akhirnya saya harus matiin BRLTTY dengan cara seperti ini. Jadi ini buat matiin TTY lain. TTY itu serial lah. Serial yang lain yang ngeklaim CH34 ini. Oke, mudah-mudahan ini udah beres. Nah, sekarang kondisi udah kita colok, coba kita lihat ada nggak? LS, dev, TTY. Nah, dia ada nih, USB 0. Iya, ada. Oke, TTY USB 0 adalah si Arduino, Wemos D1-nya nih ya. Jadi Wemos D1-nya kedetek, dia udah kedeteksi sebagai nyolok di dev TTY USB 0. Oke. Nah, sekarang urusan Arduino-nya, kalau mau nginstall, kalau di Linux ada di, saya nginstallnya pakai apa ya? Nginstallnya lupa. Ada dua cara gila Arduino. Ada dua cara nginstall. Kalau nggak salah cara saya nginstallnya yang download ini nih yang saya pakai. Kalau nggak salah, lupa. Jadi harus apt-get install ini, clip kamera segala macam. Kemudian kita download tadi. Tapi versinya udah 21 ya sekarang ya. Oh, ini 210. Coba lihat. Tadi versinya berapa nih? 210 benar. Jadi download versi 210 ini masuk ke folder download wget, terus saya move, biasanya saya akan taruh di user local source, di move ke sana. Oke, saya cd ke user local source, unzip. Ini ada makhluknya di sini nih jadinya. Oke, ada di folder ini. Jangan di delete foldernya. Yalah, ngedownload lagi dia. Cancel. Oke.
Ini jangan jadi folder yang di unzip itu jangan di delete, soalnya semua source-nya ada di situ. Oh iya. Jadi kalau di delete ya nggak bisa kita jalanin ntar. Iya. Nah, kita jalaninya dengan cara ini. CD user local source Arduino ini Arduino IDE. Dan kita harus kasih izin devtty0 supaya bisa read write apa sama semua. Oke. Harusnya sih udah bisa sekarang. Coba. Sekarang saya akan user local source Arduino. Ah, bener kan ada. Nah, dia adalah di Arduino IDE ini nih makhluknya. Oke. /Arduino IDE enter. Kita akan pakai yang sederhana dulu, nyala matiin lampu juga sama aja lah. Jadi strategi buat ngutak-ngatiknya nyala matiin lampu sih sebenarnya, intinya itu aja. Ayo cepat. Kita bakal lanjut ke minggu depan ya, saudara-saudara. Udah kayak ini gampang kan? Gampang bro. Lu pada ketipu sama guru-guru lu. Gurunya rese, parah. Ini sama aja, sama apa sih namanya tadi? Sama yang tadi yang object block. Skip file. Oh, saya 204 nih. Oh iya. Ya udah not now lah, beda dikit lah. Cuman saya specify LED-nya di pin 1. Oke. Jadi nanti harus dicolokin ke pin 1 nih makhluk ini. Di lewat sini nih. Belakang. Ya bisa. Kalau saya lagi milih bisa pakai cewek, bisa pakai cowok, dua-duanya ada. Ini LGBT ini. Cewek oke, cowok oke, blow on ini. Dah. Jadi saya cuman pin mode pin 1 output, udah gitu di high, low. Coba sekarang saya cari lampunya ya. Yang ini bisa. Mana? Oh ya itu dia lampu. Nah sekarang hati-hati jangan sampai salah lagi, jangan salah juga. In-nya masukin D1 ini. In warna apa? Putih D1. Oke. Agak susah deh. Iya emang rada-rada blow on ini mah. Pinnya ada Keganjel apa nggak tahu dah. Udah rada rusak kabelnya. Terus nah dia punya 2 tegangan. Ada yang 5 volt, ada 3,3 volt. Oke. Bentar. Biar yang di ini bisa ngelihat juga, kasihan tahu. Pokoknya nggak datang kuliah mah rugi. Nih ada 2 tegangan 3,3 sama 5 volt. Sebenarnya 5 volt sebenarnya bukan 5 volt. Intinya tegangan yang diambil dari USB itu berapa volt di sini keluarin di sini. Ini tegangan dari USB. Kalau 3,3 dia punya regulator di dalamnya, ada alat lagi supaya di sini 3,3. Soalnya si WMOS D1 ini bekerja pada tegangan 3,3 sebetulnya. Jadi kalau mau ngambil power dari USB langsung coloknya ke yang 5 volt. Sarannya ngambil yang 5 volt aja supaya lampunya terang nyalanya. Jadi sekarang VCC-nya masukin ke 5 volt. Konsekuensinya ground-nya ada di sebelahnya langsung tuh. VCC abu-abu. Terus ground-nya itu ada di sebelahnya langsung. VCC-nya 5 volt. Masukin ke 5. VCC-nya 5. Nah, terus ground-nya sebelahnya 5 langsung. Ada G. Oh iya. Udah ya? Nyala udah lampu. Nyala terus, nggak mati-mati. Ini belum diprogram soalnya. Oke, mana tadi programmingnya? Ini dia. Ntar kita lagi ngajar. Kok zoom sih yang gue klik? Ini ya. Nah sekarang kita akan coba compile dulu. Ada masalah nggak di compile? Kita compile yang ini, klik. Later. Udah. Ini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada error apa-apa. Belum. Mengerikan soalnya. Tapi nggak ada. Ya udah. Oh ini ada lagi kerja dia. 73/73.
Jadi ini dia ngeload segala macam. Oh, bentar. Oke, ini saya lagi pakai D1 mini ini. Ya udah nggak apa-apa. 74 terus sampai 85. Jadi ngelihatnya di sebelah kiri bawah sih sebenarnya. 76. Dia lagi compile semua library yang dibutuhin sih sebenarnya, intinya gitu. Yang dia lakukan adalah semua library dia compile supaya bisa dikirim ke Wemos. Karena prosesor Wemos dengan Arduino beda. Prosesor Wemos sama Arduino beda juga sama komputer saya. Komputer saya kan Intel. Iya. Ini bukan Intel. Apa tuh Prof namanya kalau ini? Ini antara AVR atau apa satu lagi. Nah, ini udah beres sih. Ini udah selesai. Ini udah berhasil. Iya. Kalau ada error dia bilang error. Tapi kalau mau tahu Nggak kelihatan error. nggak ada, emang lagi nggak ada error. Selamat. Jadi prosesornya Arduino itu AVR microcontroller. Kalau salah ngetik nih, prosesor Wemos D1 mini, mana dia? Kok nggak ada tulisannya? Harus cari lagi. Ini apa gitu? ESP8266 sih. Oh ya udah ESP8266. Jadi beda sama AVR. Jadi bayangin pakai software yang sama di komputer yang Intel prosesornya bisa bikin coding buat prosesor lain. Lumayan. Jadi ini dari sisi teknologi mumet sih sebenarnya kalau ngerti sih. Jadi ini kita punya komputer saya kan Intel. Iya. Sementara dia adalah ESP8266. Itu beda prosesor, beda dalamnya, semua beda. Nah, ini kita bisa cross compiler namanya. Kita bisa cross. Kita bikin di sini buat di sono. Udah beres ya? Beres. Nah, sekarang kita akan kirim. Ini tadi compile yang pojok kiri. Nah, sekarang kalau yang upload yang ini. Oke. Tapi pastiin bentar. Iya, udahlah. Udah biar. Nggak, harusnya dicek dulu. Dia komunikasi lewat serial mana. Tapi ini udah langsung ngomong sih. Nah, kalau yang benar dia akan tulis writing 2% sampai 100%. Nah, kalau udah 100%, udah beres, lampunya kagak nyala. Belum mungkin, masih proses ya? Enggak dulu, udah. Ini udah beres. Ini lampu kagak nyala. Di satu, bener di satunya. Kenaonnya? Mungkin ini yang kurang masuk kan, yang putih. Nggak tahu juga nih. Tahu deh. Kalau kita rubah gimana? Kalau kita rubah ke pin 2. Jadi ini bisa dilihat di sini tuh. Dia komunikasinya lewat, ini kita bisa lihat kecepatan clocknya 80 MHz. Clock komputer kita kan 2 GB ya. 2000 mega, ini cuma 80 mega. Oke. Dia 32 bit sama komputer kita. Serial yang dipakainya mana? Ini nih. DFT-T5 USB 0. Dia makainya itu. Jadi udah benar semuanya. Coba pindahin, saya lagi ngerubah nih sekarang ke LED pin 2. Pindahin ke 2, bisa nggak? D2 bro. D2. Udah? Udah. Oke, coba kita upload. Mudah-mudahan bisa nyala mati nih. Nggak mau Oh, Apa? yang ini nggak nyala mati, tapi di sini nyala mati. Pin 2 emang LED 2 nyambung ke LED di onboard. LED yang di boardnya. Coba kita rubah waktu ya. Cuma berarti ini nggak nyala. Di sininya nggak nyala. Si bego dasar. Ini saya bikin 1 detik ya. 10. 10. Ini
kan kondisi kayak gitu ya, harusnya lebih lama nih kalau 1 detik. Ini kan setengah detik. Kita kirim lagi. Tuh, lebih lama kan? Iya. Nyala, udah tadi. Terus ini nggak mau. Nggak tahu. Kenapa nggak nyala? Kagak tahu. Kenapa nggak mau? Jadi ada masalah tuh. Nggak tahu ininya, nggak tahu apanya. Nggak tahu dah. Harus diobok-obok. Ya begitu dah. Kadang-kadang. Iya. Tapi suka ini. Tapi yang penting LED-nya emang bisa kita kontrol. Jadi kita programnya bisa masuk dan kita bisa kirim sesuatu ke sana. Oke. Sekarang kita akan bikin program lagi yang mirip sama yang itu, yang tadi, cuman di sini sekarang saya akan main serial, ini dia serial. Atau saya jangan pakai ini deh, coba, jangan pakai 5 volt ya, kan 5 volt ya, 3 volt. 3,3 coba, mau nggak? Nggak mau juga. Mau tuh? Oh iya, 3 volt ya. 3,3 nya jalan. Yang 5 voltnya kagak jalan dia. Oh, masalah di 5 volt berarti. Tapi jalannya gitu deh. Kadang-kadang jalan berkala nih. Berarti kabel-kabelnya nggak bagus juga. Susah. Iya dah, gitu dah. Ya udah. Sekarang kita akan ganti program ya. Ganti program yang sederhana aja. Kita pengen baca makhluk ini. Sama kayak tadi, cuman kita nggak akan ngirim ke sini. Kita akan baca pakai serial. Jadi si Arduino ini bisa ngomong ke komputer kita lagi. Ini kan disambungin lewat kabel ini. Berarti bisa ngomong dong. Karena kita tadi dari komputer ke Arduino buat ngupload software. Sekarang kita akan perintahin Arduino buat ngomong balik ke sebelah sini. Oke. Cuman yang dibalikin apa? Yang dibalikin adalah ini data dari sini. Tekniknya cari contekan. Jadi teknik programming gitu, cara programming cari contekan aja. Cari contekan di sini aja. Udah banyak contekannya. Soalnya Ono kalau lagi iseng suka ngoprek udah gitu, catatannya ada di sini semua. Dokumentasi gitu. Wemos. Sorry. Ya udah Wemos. Bentar. Ada serial nggak ya? Oh ini nih. Oke. Waduh. Ribet. Nih, analog read. Jadi cuma gini doang ya. Serialnya kecepatannya 115,2 kbps, bukan mega ini. 115,2 kbps. Kemudian serial print analog read ano delay 1 detik. Jadi cuma gini aja sih. Bego doang sih sebenarnya. Ini saya copy paste, saya bikin program baru di sini. File, new. Lama banget. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Tar. Ini nge-hang ya? Apa gimana sih? Nge-hang nih, quit. Nggak mau Waduh, kacau ini. Coba. Oke. Zoom bisa lepas. Ini nggak bisa. Tar. Bunuh dulu. Oke. Arduino ini dibunuh, saudara-saudara.
Oh ya mungkin karena masih jalan deh. Nggak tahu. Pokoknya dia lagi bego aja. Ayo cepet. Jadi cuman fungsinya cuman, nah ini kita bikin baru lagi, new sketch. Nggak mau sih. Oh, oke. Skip version, later. Oh ini dia new. Oke. Ini kondisinya, ini udah ngomong sama D1 Mini Wemos. Kita bisa, kalau mau ada board yang lain kita bisa pilih sih boardnya. Kalau kita punya board baru, kita harus preference harus di set dulu ya. Kalau Arduino nggak usah di set preference, karena ini Wemos bukan Arduino. Saya harus set preferences. Ini harus diambil nih, additional boardnya harus dimasukin. Ini ada catatannya di wiki saya juga sih. Jadi kita harus masukin URL ini supaya driver-driver yang dibutuhin buat ngompile board tadi masuk. Kalau enggak dia nggak bisa, karena prosesornya beda sama Arduino yang normal, gitu ya. Nah, udah gitu, ini kan kosong nih kondisinya. Setup sama loopnya kosong, saya buang. Saya paste, cuma gitu doang. Deh. Jadi setup serial 115 kbps, analog read A0 dibaca, delay 1 detik, dikirim ke serial ya, serial print analog ini. Jadi cuman baca analog, kirim ke serial, delay 1 detik, cuman gitu doang, looping gitu doang ya. Oke, sekarang kita programming ini sekarang. Nah tadi deh, ini. Wah, ini seru nih urusannya. Oke. Mana? Out A tuh yang warna hitam masukin ke A0, masukin A0, hitam A0. Emang A0 itu D1, D1 A0. sini A0. Mana? Ini kan A0. Oh, A0 yakin? Iya. Ini A0 nih D0. Oh iya A0, udah, oke. Terus yang satu VCC yang warna putih. Yang hitam A0 langsung. Yang hitam A0. Terus VCC putih. VCC itu bisa 5 volt, bisa 3,3. cuma 3 ya. 3,3 tadi berhasilnya 3 soalnya, jadi 5 gua ragu-ragu. Terus groundnya yang abu-abu. Apa nih? Sebelahnya 5 volt ada G. Sebelahnya 5 volt G. Oke, udah. Pakai doa banget nih sekarang. Kita compile dulu. Cuman ini kok nggak ada ya bawahnya. Oh ini dia keluar. Kita lagi ini ngompile nih masih berapa? 35. 35. Bego banget ya, lama. Nah berhasil, sudah berhasil. Nggak ada error. Sekarang kita upload. Compile. Jadi tiap kali upload dia compile lagi sih. Ini udah berhasil compile, dia akan upload lewat USB TTY USB 0 617692 100%. Ya, sekarang kita lihat di serial. Serialnya pastikan kecepatannya ini. Nah, oke. Oh iya. 1024, ini coba digerakin deh. Turun kan? Turun. Naikin, taruh di tengah-tengah. Taruh tengah-tengah 500-an kira-kira. Ya kan 500 ya? Iya. 600 sekian ya. Dekat nih. Udah gitu doang. Gampang. Gampang kan? Programnya setolol ini programnya. Udah, dulu mah gampang-gampang. Nah, nanti tinggal kita bikin skenario yang seru. Misal kita pengen kayak saya di rumah kan, ini rumah jarang rumah cuma ditinggalin seminggu sekali.
Soalnya kan saya kesininya langsung seminggu sekali. Oh iya. Terus saya pengen supaya lampunya kalau malam nyala sendiri. Ya udah, saya butuh sensor cahaya dong. Nanti kalau oke, kondisi malam lampu nyala. Gitu. Udah. Jadi kalau harus bikin skenario sih sebenarnya. Dari situ kita turunin ke peralatan-peralatan seperti ini. Gitu. Gampang banget tuh. Kalau di rumah tuh kadang bosan tuh apa mau ngapain gitu kan. Bisa nih buat ini oprak-aprik di rumah. Kalau di rumah saya juga yang saya kerjain ini, karena rumah ditinggal, semua harus bikin otomatis. Iya. Contohnya nyiramin tanaman. Tanaman kalau didiemin kan mati ya. Nah, Nah, harus cari alat-alat supaya bisa kita ngontrol buat penyiraman tanaman otomatis. Bingung loh. nah, kalau itu pernah bikin waktu ada workshop di SMK dulu. Dari ledeng langsung atau airnya gimana? Dari ledeng atau dari mana? Langsung dari ledeng ya. Jadi dia kayak ngukur kelembapan suhu udara suhu Ada kita itu. dapat alat buat nyelamatin airnya? Nah, ada. Oh ada. Oh kebetulan ada ya, bagus. Harus kayak gitu sih. Tapi enggak itu agak repot waktu itu, gagal beberapa kali dulu. Karena gurunya langsung ngasih tahu, nggak diajarin dulu gitu kan. Iya, kesalahan fatal guru-guru tuh itu. Bukan guru mereka sih, komandan. Komandan. Sama di militer juga sama, isinya perintah doang, nggak pernah ngajarin. Terus pengennya anak-anaknya pinter. Ya nggak bisa lah, ini kan manusia semua, harus dipinterin dulu baru bisa jalan. Padahal kalau diajarin kan gampang, sebenarnya itu kan harus diajarin. Iya gitu. gampang kok. Dilihat sini kok gampang kan ya sebentar. Iya, pas dulunya karena gurunya nggak ngajar. Heeh. Itu aja sih. Beres ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu. Yang di Zoom agak rugi karena nggak bisa lihat. Kalau udah yang ini agak susah, saya nggak pakai Zoom. Iya ribet nunjukin alatnya. Nunjukin alatnya ribet. Kalau yang datang beruntung. Karena bisa lihat langsung, bisa nyolok, bisa segala macam. Kalau banyak yang pengen datang, saya harus ngomong sama Anin sih biar alatnya dikeluarin semua. Pada bawa laptop terus cuma ini barangnya kayak ginian bentuknya. Cuman alatnya lebih dikit dari yang saya punya ya. Iya. Yang Ono punya barangnya lebih banyak. Koleksi kan bro. Koleksi. Gitu, oke. Terima kasih banyak. Sampai minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave dulu. Oke.